Meskipun dia tersembunyi dalam kabut gelap, orang luar tidak dapat melihat keadaannya yang tragis. Dan bahkan ketiga rekannya tidak tahu bahwa dia telah jatuh begitu parah kali ini. Lin Yun, apakah kamu mendeteksi sesuatu? Transmisi suara pendamping terdengar di telinganya. Lin Yun menutupi wajahnya yang ditendang oleh barusan, dan kembali dengan gigi kertakan. Tidak. Dalam beberapa konfrontasi ini, apalagi mencoba mencari tahu sesuatu, dia bahkan belum pernah bertemu, Wan. Tidak peduli jika dia bergegas, dia akan disambut dengan tendangan. Dan reaksi pihak lain selalu lebih cepat darinya. Apalagi tendangannya barusan, jika tidak terhalang oleh armor yang dipadatkan oleh kabut hitam, aku takut dadanya akan penyok. Tidak hanya Lin Yun, tetapi tiga lainnya semua memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Bagaimana cara melawan ini? Setelah mengujinya begitu lama, saya bahkan menggunakan kabut hitam. Tetapi, acuh tak acuh. Butuh waktu lama hanya untuk pukulan dan tendangan. Frustrasi berkumpul di pikiranku. Lin Yun meludahkan seteguk air liur. Bagaimana denganmu? Tiga yang tersisa kembali setelah keheningan singkat. Tidak, aku telah menggunakan 3 metode berbeda untuk menyerang. Semuanya dihindari olehnya. Dia sepertinya sudah menduganya. Metodenya terlalu aneh, dan aku tidak bisa menangkapnya sama sekali. Juga, baru saja aku punya penemuan lain. Sebelumnya, saya menggunakan 2 jenis latihan. Dia mengubah rutenya saat saya mengubah latihan dan menghindarinya dengan sempurna. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, itu monster. Utusan yang bertanggung jawab atas pelecehan jarak jauh menghela nafas. Dia memberi contoh terjauh dan melihat semua tindakan Qin Yichen dengan paling jelas. Karena itulah pandangannya tentang Qin Yichen lebih akurat daripada yang lain. Setelah menerima umpan balik dari teman-temannya ke Qin Yichen satu demi satu, Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Awalnya, mereka berempat bergabung. Menurut akal sehat, mereka seharusnya memiliki keunggulan absolut. Tetapi sekarang mereka tidak hanya tidak memiliki keunggulan, tetapi mereka dikejutkan oleh kinerja Qin Yichen dan tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah, kita harus memberinya warna hari ini. Jika tidak, di mana wajah kita akan ditempatkan? Dan keluarga King Hui tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di depan sekte pembunuh dewa di masa depan. Lin Yun mengeluarkan raungan rendah, memberi dirinya keberanian. Sayangnya, kata-katanya tidak terlalu meyakinkan. Di depan sekte pembunuh dewa, keluarga ini hanyalah bagian darinya. Adapun wajah, di depan raksasa seperti sekte pembunuh dewa, apakah keluarga King Hui memiliki martabat? Tidak, semua martabat yang mereka miliki sekarang pada dasarnya diajarkan dengan membunuh dewa. Selama sekte pembunuh dewa tidak mau, apalagi martabat, bahkan nyawa kecil pun akan diambil darimu. Sungguh menggelikan bahwa sekelompok semut belum mengenali identitas mereka. Qin Yichen mengejek dengan tenang. Hanya saja dalam lingkungan kekuasaan yang sederhana seperti Dongtian, dia tidak dapat melihat identitas dan statusnya dengan jelas. Jika mereka ditempatkan di pengadilan 3000 dao, orang seperti itu tidak akan tinggal di keluarga selama kurang dari 1 tahun dan harus dikeluarkan. Selama mereka dapat memiliki visi mereka sendiri, mereka tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu untuk menghibur. Bukankah lebih baik melucuti senjata dan menyerah lebih awal daripada melempar seperti ini? Setidaknya kedua belah pihak dapat meninggalkan sedikit wajah, alih-alih membuat keributan, meninggalkan orang dengan pegangan pada akhirnya. Qin Yichen memandang beberapa orang dengan ringan, dan tidak ada kekurangan ejekan di hatinya. Tapi kata-katanya jatuh ke telinga Lin Yun, tetapi mereka menjadi ejekan terang-terangan. Lin Yun menggertakkan giginya dengan ekspresi tidak puas. Semut. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, sejak dia menjadi utusan, tidak ada yang berani menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkannya. Keluarga King Hui, utusan 3 sabuk dari salah satu dari lebih dari 30 keluarga. Di seluruh gua, itu adalah keberadaan yang tidak bisa diabaikan. Dapat dikatakan bahwa identitas dan status telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Siapa yang tidak respek saat bertemu dengannya di hari kerja? Sekarang masih ada orang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu yang mengabaikannya. Semua jenis perasaan di hati Lin Yun muncul. Dia berpikir bahwa dia telah menyingkirkan reputasi yang sudah dia miliki, dan benar-benar muncul di depannya lagi, dan frustrasi dan keengganan yang tidak muncul selama bertahun-tahun muncul lagi. Lin Yun mengertakkan gigi dan menatap Qin Yichen dengan kejam. Oke, kamu baik-baik saja. Kalian semua mundur. Hari ini aku akan menggunakan tinjuku untuk memberi anak ini ingatan yang baik. Melihat ini, 3 lainnya secara mengejutkan setuju, tanpa menghalangi atau pergi. Hanya satu orang yang berbicara dengan Lin Yun. Kamu memperhatikan ukuran seranganmu. Tidak peduli apa, dia juga seorang ksatria dari sekte pembunuh dewa. Secara alami tidak ada apa-apanya bagi kita untuk bersaing dengannya. Tetapi jika kamu benar-benar menyakitinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Yun menarik napas dalam-dalam. Aku punya ukuranku. Ketiganya diam-diam meninggalkan sisi Lin Yun, tampak seperti mereka tidak akan pernah campur tangan. Pada pertempuran sebelumnya,
mereka tidak menunjukkan kekuatan penuh karena mereka tidak berani. Oleh karena itu, persidangan ini tampaknya akan sangat panjang. Setiap kali, tidak ada cara untuk mendapatkan manfaat di tangan Qin Yichen, yang membuat beberapa orang merasa dirugikan. Jika Anda bisa melepaskan perkelahian tangan dan kaki, bagaimana bisa seperti ini? Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak percaya bahwa siapapun dapat mengalahkan mereka. Ini adalah kepercayaan dari utusan keluarga King Hui. Ketika beberapa orang pergi, kabut hitam yang memenuhi langit juga dihilangkan, dan Qin Yichen, yang ada di dalamnya, juga merasakan perubahan orang-orang ini, dan matanya tertuju pada Lin Yun. Kau ingin melawanku 1 lawan 1? Ini membuat Qin Yichen sedikit terkejut. Mungkinkah mereka bertiga masih tidak bisa melihat bahwa mereka telah menyembunyikan sesuatu sebelumnya dan tidak menggunakan semua kekuatan mereka? Mungkinkah mereka benar-benar bergerak? Dalam pandangan Qin Yichen, tindakan Lin Yun tampak sangat bodoh. Di hadapan lawan yang tidak dikenal, yang bahkan tidak bisa melihat cara lawan, dia masih memikirkan pertarungan pendahuluan. Bukankah ini mencari kematian? Lin Yun pasti kembali. Untuk menghadapimu, aku cukup sendirian. Diam-diam mengepalkan tinjunya, kabut hitam di aula berkumpul secara aneh, dan sekelilingnya jernih dan cerah. Qin Yichen mengangkat alisnya. Penarikan Lin Yun dari kabut hitam menjadi beban baginya. Karena dengan cara ini, dia perlu menyamarkan latihannya sebagai metode kabut hitam saat melakukan latihan. Namun, ini adalah masalah kecil. Qin Yichen menatap Lin Yun dengan penuh harap. Dalam perjalanan ke sini, Lin Tu menjelaskan kepada Qin Yichen situasi keluarga King Hui saat ini. Siapa pembawa pesannya? Apa artinya? Dan apa batas atas kekuatannya? Lin Yun ini adalah orang yang paling diminati Qin Yichen. Karena di mata Qin Yichen, metode penggunaan kabut hitam yang diciptakan sendiri oleh Lin Yun sangatlah cerdik. Mungkin karena pertempuran ini, dia bisa memahami lebih banyak rahasia kabut hitam. Qin Yichen melihatnya dengan ringan, hanya melihat Lin Yun memasukkan kabut hitam ke tubuhnya, dan lapisan sisik gelap muncul di tubuhnya. Metode ini agak menarik, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat dihargai oleh keluarga King Hui. Qin Yichen tersenyum santai. Metodemu sangat menarik. Di akun Lin Tu, cara bertarung Qin Yichen, cara bertarung Lin Yun sangat sederhana dan kasar, dan naik ke orang lain adalah pukulan yang gila. Entah musuh mati, atau dia mati. Oleh karena itu, dalam keluarga King Hui, Lin Yun menikmati reputasi sebagai orang gila.